Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi seputar P3K. Nah, di informasi kali ini atau di video kali ini, admin akan bagikan informasinya. Yang pertama dari Menpan RB, dan yang kedua dari Badan Kepegawaian Negara. Jadi buat teman-teman yang ingin mendaftar CPNS maupun P3K, simak dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tidak perlu berlama-lama dan panjang lebar, kita lanjut saja ke info yang pertama. Oke, di sini admin sudah berada pada website resmi Kemenpan RB dan kita langsung buka saja informasi pada tanggal 10 Agustus terkait soal ya, di mana Kementerian Pan RB sudah terima naskah soal CPNS dan P3K 2023. Nah, di sini sudah ada soalnya teman-teman ya. Soalnya sudah selesai dan sekarang sudah ada dalam genggaman Menpan RB ya. Bahasanya gitu ya. Kerahasiaan dan keamanan jadi prioritas. Oke, teman-teman ya. Kita coba cek bersama-sama dulu. Yang berlanjut ke informasi dari BKN, silahkan lanjut teman-teman ya. Skip saja. Oke, Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serah terima naskah soal seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan CPNS atau calon pegawai negeri sipil tahun 2023 di Jakarta pada hari Kamis ya, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus. Serah terima naskah soal tersebut dilakukan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek, dalam hal ini Ambar Musyarifah, kepada Asisten Deputi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Kementerian Pan RB, yaitu Bapak Aba Subagja. Nama yang sudah tidak asing lagi teman-teman ya, Bapak Aba. Serah terima naskah soal juga dihadiri oleh unsur Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas, yaitu BKN, Badan Kepegawaian Keuangan dan Pembangunan, yaitu BPKP, dan BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional alias BRIN. Jadi lengkap rekan-rekan ya. Serah terima naskah soal ini sebagai rangkaian seleksi CASN pada tahun 2023, di mana pemerintah mengadakan seleksi tidak hanya P3K saja, namun juga CPNS. Dalam hal ini, Panitia Seleksi Nasional telah menyiapkan tim terbaik. Nah, ini teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan ragu lagi, misalnya berpikir ada kecurangan atau negative thinking. Menyiapkan tim terbaik dan tahapan yang ketat dalam penyusunan soal seleksi CASN 2023. Ini disampaikan oleh Bapak Abbas Subagja selaku Asisten Deputi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDM Kemenpan RB. Abah menjelaskan naskah soal yang diserahkan meliputi seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara untuk teman-teman yang akan ikut P3K, serta seleksi kompetensi dasar atau SKD bagi CPNS. Penyusunan naskah soal tersebut melibatkan 173 penulis dari 35 perguruan tinggi dan lembaga. Wow, teman-teman ya. Ada 173 penulis soal tersebut ya, untuk soal untuk P3K dan CPNS. 173 dari 35 perguruan tinggi dan lembaga. Nah, ini foto dokumentasinya, teman-teman ya. Penyusunan naskah soal seleksi tersebut juga melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu proses telaah bahasa oleh para ahli bahasa. Telaah bahasa dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk memastikan bahwa soal yang disusun sesuai dengan kaidah penulisan bahasa yang baik dan benar. Artinya, supaya teman-teman itu tidak garuk-garuk kepala ketika diperhadapkan dengan soal tersebut. Karena kalimatnya yang mungkin bisa saja membuat teman-teman itu susah untuk menganalisanya. Nah, jadi di sini sudah melibatkan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Keseluruhan proses penyusunan soal, mulai dari penyusunan kisi-kisi hingga telaah bahasa, telah menggunakan sistem pengamanan teknologi yang ketat yang digawangi oleh BSSN serta diawasi oleh Kemenpan RB, BKN, BRIN, serta BPKP. Hal ini sangat penting kami lakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan kebocoran soal. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek, yaitu Ambar Musyarifah,
mengatakan penyusunan kisi-kisi soal tersebut dibuat dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan seleksi CASN tahun sebelumnya. Selain itu, Panselnas juga mengelaborasi nilai-nilai ASN berakhlak. Nah, ini juga jadi ada nanti poin-poin dalam soal tersebut terkait ASN berakhlak. Ya, teman-teman, proses ini melibatkan unsur dari Kementerian Pan RB, BKN, dan para pakar dari perguruan tinggi yang didampingi oleh ahli konstruksi soal dari Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikbud Ristek. Jadi ini sudah ada soalnya, teman-teman ya. Artinya betul-betul sudah matang untuk pelaksanaan CASN tahun 2023 ini. Namun sebelum mendaftar, kita simak informasi dari BKN terkait hal tersebut. Oke, informasi selanjutnya ini kemarin teman-teman ya, 11 Agustus 2023, dan ini masih ada korelasi antara informasi yang admin sampaikan di menit sebelumnya, yaitu terkait soal atau pendaftaran P3K. Nah, di sini kita P3K dan CPNS ya. Nah, di sini kita ada informasi yang kita dapatkan dari BKN. Pendaftaran CPNS dan P3K jangka waktunya panjang. Ini yang harus diperhatikan pelamar. Nah, kita fokus di kalimat ini. Ini itu maksudnya yang mana? Oke, kita baca bersama-sama teman-teman ya. BKN sebagai Ketua Panitia Seleksi Nasional Calon Aparatur Sipil Negara atau CASN sudah mengeluarkan jadwal lengkap pelaksanaan seleksi CPNS dan P3K. Deputi di Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA BKN, yaitu Pak Suharmen, mengatakan pengumuman seleksi CPNS 2023 dan P3K akan dilakukan pada 16 September. Nah, ini baru pengumuman teman-teman ya. Namun untuk pendaftarannya itu serentak pada tanggal 17 September. Dia mengungkapkan jadwal rekrutmen CPNS dan P3K akan beririsan. Pendaftarannya sama tanggal 17 September, tetapi seleksi CPNS dahulu. Setelah itu P3K. Jadi tanggal pendaftarannya sama di SSCSN nanti, dan seleksinya itu didahulukan CPNS, teman-teman ya. Deputi Suharmen mengimbau agar para calon pelamar CPNS 2023 maupun P3K sebelum mendaftar untuk memahami betul-betul ketentuan yang ada. Saat pengumuman pada 16 September, Deputi Suharmen meminta pelamar melihat dahulu formasi apa saja yang dibuka. Nah, ini hal yang penting teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman itu keburu mendaftar, memilih jabatan sampai resume, ternyata ada yang lebih bagus dari sebelumnya. Jangan terburu-buru, apalagi waktu pendaftarannya cukup panjang. Ini ada 15 hari ya, kurang lebih segitu. Setelah itu, lihat lokasi apakah memungkinkan pelamar untuk bekerja ketika lulus nanti. Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman ya. Jadi jangan terburu-buru. Lihat dulu formasi yang dibuka, terus perhatikan lokasi. Ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai teman-teman memilih lokasi, salah satu lokasi, ternyata lokasi tersebut tidak memungkinkan untuk teman-teman itu ke sana bekerja. Lokasi ini penting karena beberapa tahun terakhir banyak peserta ini CPNS maupun P3K mundur karena lokasinya jauh. Ini disampaikan oleh Deputi Suharmen kepada gpnn.com pada hari Jumat tanggal 11 Agustus. Selain formasi dan lokasi, hal lainnya yang penting adalah lihat jabatannya. Jabatan ini disesuaikan kembali dengan persyaratan. Dilihat lagi apakah syarat-syaratnya memenuhi kompetensi pelamar. Jika sudah sesuai, pelamar sudah bisa menyiapkan persyaratan pelamar. Nah, ini juga harus dilihat teman-teman ya, linearitas antara jabatan yang dilamar dengan kualifikasi pendidikannya. Terus diperhatikan teman-teman ya, apakah syarat-syaratnya memenuhi kompetensi pelamar atau tidak. Nah, ini jangan sampai nanti muncul lagi TMS. Nantinya saat melamar, pelamar hanya bisa memilih satu instansi saja. Nah, ini satu instansi saja, tidak bisa lebih dari itu. Jadi misalnya teman-teman memungkinkan untuk mendaftar di 2 instansi, teman-teman harus memilih satu di antara 2 instansi tersebut. Harus satu teman-teman ya, tidak boleh lebih. Nah, bagi pelamar yang tertarik melamar CPNS, bisa menyimak jadwal penerimaan CPNS 2023 sebagai berikut. Nah, ini sudah kita share ya, teman-teman bisa cek di video admin sebelumnya.
kita sudah share juga teman-teman ya. Ini pengumumannya tanggal 16 sampai 30 September dan pendaftarannya 17 sampai dengan 3 Oktober 2023. Nah, ini sudah kita bagikan ya. Admin tidak mungkin mengulanginya lagi. Oke teman-teman ya. Oke, kita tunggu informasi-informasi selanjutnya. Jadi ini memang hal yang penting buat teman-teman semua ketahui terkait lokasi dan syarat-syaratnya, teman-teman ya. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.